Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Siva Salsabila dengan NIM 22231087 akan menjelaskan materi mengenai bakteri, yaitu bakteri Haemophilus influenza. Adapun pokok pembahasan kita kali ini, yang pertama yaitu nama ilmiah, struktur dan ciri-ciri dari bakteri tersebut. Yang kedua, habitat, cara hidup, dan kerugian yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Dan yang ketiga yaitu mekanisme yang menyebabkan bakteri tersebut bisa memberikan kerugian. Pokok pembahasan yang pertama yaitu nama ilmiah, struktur, dan ciri-ciri dari bakteri. Adapun nama ilmiah dari bakteri tersebut adalah Haemophilus influenza. Adapun klasifikasi dari Haemophilus influenza, kingdom yaitu bakteria, phylum Protobacteria, kelas gamma Protobacteria, ordo Pasteurellales, famili Pasteurella, genus Haemophilus, dan spesies Haemophilus influenza. Adapun struktur sel dari Haemophilus influenza tersebut, yang pertama yaitu membran sel. Membran sel terdiri dari bilayer fosfolipid, lapisan ganda lipid yang merupakan barier permabel selektif memungkinkan zat-zat tertentu masuk dan keluar sel. Selanjutnya yaitu protein integral. Protein yang tertanam dalam membran sel memiliki berbagai fungsi seperti transport zat, transduksi sinyal, dan adesi. Dan selanjutnya yaitu protein perifer. Protein yang terikat pada permukaan membran sel yang berperan dalam berbagai fungsi seperti adesi dan signaling. Adapun struktur yang kedua yaitu dinding sel. Dinding sel terdiri dari peptidoglican, yaitu jaringan meswork yang memberikan bentuk dan kekakuan sel, serta melindungi sel dari kerusakan mekanis. Dan yang kedua yaitu porin, protein transmembran yang berbentuk pori-pori kecil di dinding sel yang memungkinkan permeabilitas selektif untuk zat-zat kecil. Struktur sel yang ketiga yaitu kapsul, yang terdiri dari polisakarida, yang terdiri dari rantai panjang gula yang membantu bakteri menghindari sistem kekebalan tubuh manusia. Faktor virulensinya membantu bakteri untuk menempel pada sel epitel dan menghindari fagositosis oleh sel darah putih. Dan penentu serotipenya yaitu ada 6 serotipe Haemophilus influenza, yaitu A, B, C, D, dan E, dan F berdasarkan jenis polisakarida kapsulnya. Struktur sel yang selanjutnya yaitu pili dan fimbriae, yang terdiri dari protein, yaitu struktur seperti rambut yang membantu bakteri untuk menempel pada sel epitel. Faktor virulensinya membantu bakteri untuk kolonisasi di hidung dan tenggorokan dan meningkatkan invasi ke jaringan. Dan struktur sel yang selanjutnya yaitu lipopolisakarida atau LPS. Komponen membran luarnya terdiri dari lipid dan polisakarida yang merupakan bagian penting dari struktur membran bakteri atau gram negatif. Faktor virulensinya merangsang respon inflamasi yang kuat pada tubuh manusia. Dan struktur sel yang selanjutnya yaitu sitoplasma. Di sitoplasma mengandung ribosom, DNA, RNA, protein, dan organel. Ribosom fungsinya tempat sintesis protein, sedangkan DNA materi genetik sel yang terletak di nukleoid, dan RNA yang terlibat dalam transkripsi dan translasi protein. Sedangkan protein jenis RNA terlibat dalam transkripsi dan sedangkan protein jenis protein yang berfungsi berbeda-beda. Dan struktur sel yang terakhir yaitu organel sel. Di organel sel terdapat mesosom, vesikel, dan karbonat. Fungsi mesosom terlibat dalam respirasi sel, sedangkan vesikel untuk transport dan penyimpanan zat, dan karbonat untuk menyimpan polimer. Adapun ciri-ciri dari virus Haemophilus influenza, yang pertama, virus ini memiliki morfologi batang-batang kecil atau kokobacillus, yang berarti bentuknya menyerupai batang kecil atau bola-bola. Bakteri ini tergolong dalam kelompok bakteri gram negatif, yang artinya mereka memiliki dinding sel yang berwarna merah saat diwarnai dengan pewarna gram.
Umumnya, Haemophilus influenza adalah bakteri non-motil yang berarti mereka tidak memiliki flagela atau kemampuan bergerak sendiri. Virus ini dapat bertahan baik dalam lingkungan dengan atau tanpa adanya oksigen. Nah, meskipun demikian, bakteri ini lebih memilih kondisi anaerobik, yaitu lingkungan tanpa oksigen. Eee, Ciri-ciri selanjutnya yaitu virus ini membutuhkan faktor-faktor pertumbuhan spesifik untuk berkembang, termasuk faktor X atau hematin dan faktor V atau nicotinamide adenin dinukleotid. Ketergantungan pada faktor-faktor ini membedakan Haemophilus influenza menjadi dua tipe, tipe B atau HIP yang memiliki ketergantungan pada kedua faktor, dan tipe non-B yang biasanya hanya membutuhkan faktor V tadi. Dan ciri-ciri selanjutnya yaitu beberapa strain Haemophilus influenzae, terutama tipe B, dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, termasuk infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia, bronkitis, dan sinusitis. HIV juga dapat menyebabkan penyakit serius seperti meningitis pada anak-anak kecil. Selanjutnya yaitu habitat, cara hidup dan kerugian yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus influenza. Haemophilus influenza ini adalah bakteri gram negatif yang hidup di hidung dan tenggorokan manusia. Virus ini adalah komensal yang berarti hidup di dalam tubuh manusia tanpa menyebabkan penyakit. Namun pada beberapa orang, Haemophilus influenza dapat menyebabkan penyakit. Adapun habitat dari virus Haemophilus influenza, yang pertama yaitu nasofaring. Ini adalah bagian belakang hidung dan tenggorokan. Eee, Bakteri ini paling sering ditemukan di nasofaring anak-anak. Yang kedua yaitu trakea dan bronkus. Bakteri Haemophilus influenza juga dapat ditemukan di trakea dan bronkus, yaitu saluran udara yang menghubungkan tenggorokan ke paru-paru. Selanjutnya yaitu telinga tengah. Haemophilus influenza dapat menyebabkan infeksi di telinga tengah yang disebut otitis media. Habitat yang selanjutnya yaitu sinus. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi sinus yang disebut juga dengan sinusitis. Selanjutnya yaitu paru-paru. Bakteri ini dapat menyebabkan pneumonia, yaitu infeksi pada paru-paru. Dan habitat Haemophilus influenza ini juga terdapat pada darah, yaitu dapat masuk ke aliran darah dan menyebabkan sepsis, yaitu infeksi yang mengancam jiwa. Dan habitat yang terakhir yaitu cairan cerebrospinal, yaitu dapat menyebabkan meningitis, yaitu infeksi selaput otak dan sumsum tulang belakang. Adapun cara hidup dari bakteri Haemophilus influenza ini, yang pertama habitat alaminya. Haemophilus influenza hidup sebagai bakteri komensal dalam saluran pernafasan atas manusia. Ini berarti mereka biasanya ditemukan di hidung, tenggorokan, dan mulut orang yang sehat. Namun, dalam kondisi tertentu, mereka dapat menjadi patogen dan menyebabkan penyakit. Adapun cara reproduksinya, bakteri Haemophilus influenza ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Mereka dapat berkembang biak dengan cara dengan cepat dalam kondisi yang mendukung pertumbuhan mereka, seperti dalam jaringan yang terinfeksi atau di lingkungan yang sesuai. Penularan bakteri Haemophilus influenza ini terjadi melalui udara, yaitu ketika seseorang terpapar droplet yang dihasilkan saat batuk atau bersin oleh orang yang terinfeksi. Penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan sekresi atau cairan tubuh dari orang yang terinfeksi. Adapun kerugian yang ditimbulkan oleh bakteri Haemophilus influenza ini yaitu berbagai penyakit, yaitu yang pertama infeksi telinga tengah atau otitis media. Infeksi telinga tengah ini yang paling umum pada anak-anak yang dapat menyebabkan rasa sakit, demam, dan gangguan pendengaran. Ya, kerugian yang kedua yaitu penyakit sinusitis. Infeksi sinus yang dapat menyebabkan hidung tersumbat seperti pilek, sakit kepala, dan bahkan demam. Selanjutnya yaitu pneumonia. Pneumonia ini infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan batuk, sesak napas, dan juga demam. Dan kerugian yang ditimbulkan oleh bakteri Haemophilus influenza yang terakhir itu meningitis. Infeksi selaput otak dan sumsum tulang belakang yang dapat menyebabkan demam tinggi, sakit kepala, leher kaku, dan perubahan kesadaran. Pembahasan selanjutnya yaitu mekanisme yang menyebabkan bakteri tersebut bisa memberikan kerugian. Yang pertama yaitu faktor virulensinya.
Yang pertama yaitu kapsul, membantu bakteri menghindari sistem kekebalan tubuh dengan cara, menghambat, fagositosis oleh sel-sel kekebalan, kemudian mengganggu opsonisasi, proses pelapisan bakteri dengan antibodi agar mudah difagositosis. Selanjutnya yaitu di lipopolisakarida, merangsang respon inflamasi yang kuat dengan cara mengaktifkan sistem komplement yang kemudian memicu pelepasan berbagai mediator inflamasi. Kemudian meningkatkan reseptor TLR4 pada sel-sel kekebalan yang kemudian memicu reproduksi sitokin inflamasi. Kemudian dipilih dan Fimbriae membantu bakteri untuk menempel pada sel epitel dengan cara mengikat reseptor spesifik pada sel epitel. Kemudian membantu biofilm komunitas bakteri yang terikat pada permukaan. Dan enzim yang membantu bakteri menembus jaringan dan mendapatkan nutrisi dengan cara menghasilkan protease yang mendegrasi protein matriks ekstraseluler dan kemudian menghasilkan hemolisin yang merusak sel darah merah. Yang kedua, mekanisme patogenesisnya, yang pertama di infeksi telinga tengah. Virus ini menempel pada sel epitel di telinga tengah dan menghasilkan enzim yang merusak jaringan. Hal ini menyebabkan peradangan, rasa sakit, dan penumpukan cairan di telinga tengah. Selanjutnya yaitu sinusitis. Hemophilus influenza ini menempel pada sel epitel di sinus dan menghasilkan enzim yang merusak jaringan. Hal ini dapat menyebabkan peradangan, hidung tersumbat, pilek, sakit kepala, dan demam. Selanjutnya yaitu pneumonia. Bakteri ini menempel pada sel epitel di paru-paru dan menghasilkan enzim yang juga merusak jaringan. Hal ini menyebabkan peradangan, batuk, sesak napas, dan juga demam. Dan yang terakhir yaitu meningitis. Bakteri Haemophilus influenza ini menempel pada sel epitel di rongga hidung dan kemudian berpindah ke otak melalui aliran darah. Haemophilus influenza ini menghasilkan enzim yang merusak selaput otak dan sumsum tulang belakang. Dan hal ini menyebabkan peradangan, demam, sakit kepala, leher kaku, dan perubahan kesadaran. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.